Iran gemetar karena krisis telah keluar dari meja perundingan dan muncul di laut pada hari Senin 18 Mei 2026. Laporan di X yang dikaitkan dengan berbagai profil berita menunjukkan bahwa citra satelit kemarin tampaknya memperlihatkan Iris, Shahri Shahid Madavi, kapal yang terkait dengan struktur angkatan laut Iran, tampaknya tenggelam di sebelah barat Pulau Hormuz. Sementara noda gelap mirip minyak menyebar di air. Dampak politiknya berat karena terjadi pada saat yang sama ketika kesepakatan dengan Trump gagal. Teheran mencoba menunjukkan kekuatan kepada dunia, dan garda revolusi terlihat terekspos di dekat area yang digunakan oleh rezim itu sendiri untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Jika identifikasinya benar, ini bukan hanya masalah angkatan laut, tapi juga tanda nyata dari kerentanan yang brutal. Tepat ketika Amerika Serikat meningkatkan tekanan, Trump menolak tawaran lemah dari garda revolusioner yang mengendalikan rezim diktator Iran, dan Iran berusaha menyembunyikan bahwa kemampuan tekanannya mulai retak dari dalam. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Jika identifikasinya benar, kita tidak sedang membicarakan kapal sembarangan. Iris, Shahri Shahid Madavi, adalah sebuah platform angkatan laut milik Garda Revolusi. Diadaptasi dari kapal komersial untuk beroperasi sebagai pangkalan terapung dengan kemampuan mendukung drone, helikopter, rudal, dan operasi jarak jauh. Jenis kapal-kapal seperti ini merupakan bagian dari strategi Iran untuk mengubah kapal sipil menjadi aset militer, berusaha mengimbangi kelemahan angkatan laut konvensional dengan platform bergerak yang sulit diidentifikasi dengan cepat. Kapal itu terkait dengan ambisi rezim, yaitu untuk memproyeksikan kekuatan melampaui pantai Iran. Alih-alih hanya mengandalkan pangkalan tetap, rencana Garda Revolusi adalah menggunakan kapal seperti Shahri Shahid Madavi untuk membawa peralatan, menjadi pangkalan pendukung, dan menciptakan ancaman terus-menerus di jalur pelayaran. Garda Revolusi sendiri sudah pernah memamerkan peluncuran rudal dari dek Shahri Shahid Madavi, menunjukkan bahwa kapal itu bukan hanya simbol, tetapi juga bagian praktis dari tekanan militer Iran. Di laut, di sebelah barat Pulau Hormuz, setiap tanda kapal yang rusak langsung berubah menjadi krisis. Lokasinya sangat sensitif karena berada dekat dengan wilayah di mana Iran berusaha menggunakan kehadiran militer, ancaman, dan kontrol maritim sebagai alat tawar-menawar. Gambaran tentang kemungkinan tumpahan minyak yang keluar dari kapal Iran memunculkan penilaian yang keras. Rezim yang mencoba menakut-nakuti dunia lewat laut kini mungkin sedang menghadapi kegagalan serius di dalam struktur angkatan lautnya sendiri. Pertanyaan yang membebani sangat sederhana. Apa yang dilakukan kapal ini di sana? Menurut logika militer Iran, sebuah platform seperti Shahid Madavi bisa saja sedang bergerak, melakukan pengawasan, memberikan dukungan logistik, atau berada dalam posisi unjuk kekuatan. Ada juga kemungkinan kapal ini terkait dengan upaya untuk mempertahankan kehadiran di dekat Selat Hormuz, sementara Teheran bernegosiasi di bawah tekanan. Kehadiran kapal sebesar itu di wilayah tersebut di tengah krisis dengan Amerika Serikat tampaknya bukan kebetulan. Waktu kemunculannya menambah dampaknya. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran sedang mengalami kebuntuan. Trump juga sudah menegaskan bahwa dia tidak berniat mengurangi tekanan secara cuma-cuma. Axios melaporkan bahwa Gedung Putih menganggap proposal baru dari Iran tidak memadai tanpa kemajuan nyata terkait penghentian pengayaan uranium atau penyerahan persediaan bahan yang telah diperkaya. Seorang pejabat tinggi Amerika menyatakan bahwa jika Iran tidak mengubah posisinya, pembicaraan bisa berlanjut lewat serangan bom, menandakan bahwa kesabaran sudah habis. Gedung Putih telah menyiapkan serangan militer untuk tanggal 19 Mei, tetapi Trump menahan perintah tersebut karena negosiasi yang sedang berlangsung dan permintaan dari sekutu di Timur Tengah. Meskipun begitu, dia memerintahkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk bersiap melakukan serangan besar-besaran jika kesepakatan yang dapat diterima tidak tercapai. Detail ini menempatkan dugaan penenggelaman kapal tersebut ke tingkat yang berbeda. Iran tidak hanya melihat satu kapal yang terancam, mereka melihat tekanan militer, diplomatik, dan psikologis datang secara bersamaan. Kegagalan kesepakatan ini terasa berat karena rezim ingin mengulur waktu demi keuntungan.
Teheran berusaha mengulur krisis, mempertahankan program nuklirnya, mempertahankan kartu tawar di laut, dan mencari sedikit keringanan ekonomi. Hanya saja, Trump memilih jalan sebaliknya, mempertahankan blokade, mempertahankan ancaman militer. Axios sudah melaporkan bahwa Trump menolak ide Iran untuk terlebih dahulu melonggarkan blokade dan membahas bagian nuklir nanti. Bagi Washington, langkah ini hanyalah upaya Tehran untuk mendapatkan waktu tanpa memberikan sesuatu yang penting. Kemungkinan hilangnya Shahri Shahid Madavi mempengaruhi citra kekuatan Garda Revolusioner. Rezim Iran selalu berusaha menjual kapal-kapal ini sebagai tanda kemandirian, kreativitas militer, dan kemampuan untuk menantang kekuatan yang lebih besar. Sekarang, sebuah citra satelit yang menunjukkan kapal jenis ini tampaknya tenggelam dengan kemungkinan kebocoran minyak, menciptakan kesan terekspos di depan publik. Tidak perlu ada ledakan yang direkam untuk kerusakan politik terjadi. Cukup bagi dunia untuk melihat bahwa sebuah bagian simbolis dari kekuatan Angkatan Laut Iran bisa saja gagal di hadapan semua orang. Kapal itu mungkin mengalami kerusakan operasional, sabotase, efek tidak langsung dari krisis militer, atau bahkan akibat dari pergerakan tergesa-gesa di area yang tegang. Belum ada dasar yang pasti untuk memastikan penyebabnya, namun konteksnya mengarah pada tafsiran yang kuat. Ketika rezim berada di bawah blokade, dengan negosiasi yang terhenti, struktur militer diawasi, dan ancaman Amerika Serikat masih menggantung, setiap kecelakaan menjadi mencurigakan. Garda Revolusi punya alasan untuk mencoba menutupi insiden ini. Mengakui bahwa Shahid Majid Madavi telah hilang atau rusak parah berarti mengakui kegagalan pada salah satu etalase militer rezim. Menyangkal juga memiliki konsekuensi karena citra satelit beredar di luar kendali Teheran. Inilah jebakan modern. Rezim dapat mengendalikan surat kabar negara, pidato resmi, dan propaganda internal, tetapi tidak dapat menghapus pengawasan satelit, analis independen, dan akun intelijen sumber terbuka. Langkah selanjutnya harus mencari citra baru, membandingkan dengan catatan kapal sebelumnya, menganalisis posisi yang tepat, dan memeriksa noda di laut. Dan upaya untuk memastikan apakah ada penyelamatan, kapal tunda, operasi penanggulangan, atau pergerakan militer Iran di wilayah tersebut. Jika citra baru menunjukkan Shahri Shahid Madavi semakin tenggelam, diam, atau dikelilingi oleh dukungan Angkatan Laut, kasus ini berubah dari rumor kuat menjadi krisis yang terkonfirmasi. Tekanan sekarang jatuh pada Teheran karena diam juga merupakan bentuk komunikasi. Kapal sebesar itu tidak mungkin menghilang dari pandangan tanpa menimbulkan pertanyaan. Sebuah tumpahan minyak di dekat jalur penting tidak muncul tanpa konsekuensi. Dan negosiasi yang gagal dengan Trump tidak terlepas dari realitas militer. Rezim tersebut mungkin sedang gemetar justru karena kekuatannya di laut kini menjadi bukti nyata dari kerentanannya. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.